يزيدك إيمانا على الإيمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al hadirin wal hadirat, al musyahidin wal musyahidat, para pemirsa dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak. Rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga. Curahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah teramat banyak. Satu di antara sekian banyak rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita setiap hari, satu saja di antaranya itu tidak bisa digantikan oleh harta sebanyak apapun. Andai Masjid Nurul Falah ini adalah emas sebesar masjid kita ini, itu tidak bisa menggantikan satu dari sekian banyak rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita setiap hari. Belum yang lain, satu saja. Itu tidak bisa digantikan posisinya oleh emas walau sebesar Masjid Nurul Falah. Betul ya, Nurul Falah masjid ya? Oh iya benar. Masjid Nurul Falah. Dan apa yang Anda katakan tadi sesuatu yang hak adanya. Bukan karangan, bukan sesuatu yang hanya kalimat motivasi agar kita bahagia dapat rahmat. Tidak. Andai kita mau melihat dengan baik, andai kita mau mencerna dengan baik, andai kita mau bertafakkur dengan baik, kita akan melihat bahwa satu di antara sekian banyak rahmat dan nikmat Allah itu tidak bisa digantikan oleh emas walau sebesar masjid ini. Bisakah emas sebesar Masjid Nurul Falah menggantikan posisi jantung? Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Kalau ada orang mau membeli jantung antum dengan emas sebesar Masjid Nurul Falah, mau jual nggak? Mau jual tidak? Perlu istikharah untuk mengatakan tidak? Tak perlu istikharah. Langsung aja, takkan saya jual, saya punya jantung, ya kan? Berarti jantung kita lebih mahal dari emas sebesar Masjid Nurul Falah. Karena emas Masjid Nurul Falah sebesar Masjid Nurul Falah tidak ada harganya di depan jantung kita. Dan yang seperti itu juga banyak. Paru-paru juga seperti itu. Usus juga seperti itu, pankreas juga seperti itu. Bahkan mungkin mata kita ini nggak mau kita jual, walau seandainya diambil orang kedua bola mata kita, kemudian diberikan pembayarannya emas sebesar Masjid Al-Falah, Nurul Falah ini,
Mungkin kita tidak mau jual emas kita, mata kita, kedua mata kita ini walau dengan emas 2 kali besar Masjid Nurul Falah. Orang yang berakal tidak akan menjualnya, kecuali kalau dia sudah akalnya sudah tidak beres. Ya atau tidak? Kalau ada orang mau membeli tulang-tulang antum dengan emas sebesar Masjid Nurul Falah, tulang, nih ambil emas, tulang antum diambil semuanya, mau enggak? Oksigen yang setiap hari kita hirup itu lebih mahal daripada emas sebanyak apapun. Emas sebesar apapun, sebesar gunung sekalipun tidak bisa menggantikan posisi oksigen. Tidak bisa. Dan seperti itu nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Setiap hari sambil tidur pun kita masih hirup oksigen. Sambil kita tak sadar diri, sambil kita berada pada posisi yang sangat lemah, bahkan tidak mampu melawan nyamuk dan semut apabila menggigit kita. Itu kita masih tetap menggunakan rahmat Allah bernama oksigen, rahmat Allah bernama jantung, rahmat Allah bernama paru-paru. Usus bekerja ketika itu mencerna makanan-makanan yang tadi kita makan, yang besok paginya dikeluarkan dalam bentuk sisa-sisa sampah berwarna kuning. Subhanallah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu hai manusia terdapat tanda-tanda yang sangat besar dari tanda-tanda kebesaran Allah. Afala tubsirun, tidakkah kalian melihatnya? Kenapa pandangan mata selalu tertuju kepada harta? Padahal harta itu tak ada bandingnya dengan rahmat dan nikmat Allah yang setiap hari Allah berikan kepada kita. Inilah kesalahan manusia apabila dia tidak melihat aneka ragam rahmat dan nikmat yang sangat hebat, sangat mahal, sangat penting, sangat dibutuhkan dalam hidupnya. Tidak dianggap sebagai nikmat. Dianggap sebagai, kalaupun dianggap sebagai nikmat, nikmat kecil, nikmat yang tak seberapa. Mata ini manusia tidak memandangnya sebagai nikmat besar, karena orang lain semua juga punya mata, gitu mungkin ya, mungkin alasannya tidak dianggap nikmat besar karena semua orang lain juga punya. Tangan ini tidak dianggap sebagai nikmat besar karena ya tangan, semua orang juga punya tangan, mungkin ya alasannya seperti itu. Tapi coba perhatikan dengan baik dan benar, coba tafakuri dengan baik dan benar. Allah berfirman di dalam Al-Quran, mengingatkan kita akan nikmat mata, mengingatkan kita akan nikmat lidah, mengingatkan kita akan nikmat bibir. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Tidakkah kami telah menjadikan untuk manusia itu 2 mata? Apabila Allah tabaraka wa ta'ala imtanna ala khalqihi, menyebut-nyebut nikmat kepada hambanya, itu nikmat besar. Itu nikmat besar. Kalau enggak Allah banggakan, aku telah memberikan kalian ini, aku telah memberikan kalian ini, aku telah memberikan kalian. Kalau enggak Allah sebut kalau bukan nikmat besar. Pertanda dia adalah nikmat yang sangat teramat penting, yang sangat dibutuhkan oleh kita manusia dalam kehidupan kita. Alam naj'al lahu ainain. Tidakkah aku telah menciptakan untuk manusia itu 2 mata? Berarti mata itu nikmat yang sangat besar. Kalau enggak, tidak Allah banggakan sebagai anugerah Allah kepada kita. Walisanan. Tidakkah kami telah ciptakan juga untuk dia 1 lisan? Wa syafatain. Dan juga kami telah ciptakan untuk dia 2 bibir, sehingga dengannya dia bisa mengungkapkan kata-kata, mengungkapkan isi hatinya, mengucapkan apa yang dia inginkan, mengucapkan apa yang ia mau. Itu nikmat Allah yang sangat besar. Lihatlah betapa sulitnya saudara-saudari kita yang Allah tidak berikan kepadanya nikmat mata, atau Allah cabut daripadanya nikmat mata setelah diberikan.
Lihat bagaimana sulitnya hidup orang yang tidak bisa berbicara, bisu. Dan ini diberikan oleh Allah kepada kita ke lapangan di saat kita diberikan mata. Maka bersyukurlah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Salawat dan maka bersyukurlah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat pengasih dan penyayang, Nabi yang sangat peduli kepada kebaikan manusia, Nabi yang mengorbankan segala-gala hidupnya untuk kebaikan manusia, Nabi yang benar-benar memiliki kasih sayang yang sangat teramat hebat kepada manusia, Nabi yang tidak ingin orang lain menderita. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaih. Lihat firman Allah di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat yang ke-109 ke-128. Itulah Nabi yang Allah utus kepada kita. Bagaimana sifat beliau, bagaimana rekomendasi Allah terhadap sifat Rasul kita tercinta yang sangat pengasih dan penyayang. Dalam surat apa tadi? Ayat 128. Persis dua ayat yang terakhir, ayat yang nomor 2 terakhir, karena ayat At-Taubah hanya 129. Di dalam ayat ini Allah bicara sifat Rasul kita, sifat Nabi yang diutus oleh Allah tabaraka wa ta'ala dengan agama Islam. Ini sifat Rasul itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ada 3 sifat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala di dalam ayat ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian Rasul Allah, utusan Allah yang membawa agama Allah ke permukaan bumi. Min anfusikum, dari diri kalian sendiri. Maksudnya dari jenis kalian manusia. Ini merupakan rahmat dan nikmat Allah atau kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia, di mana Allah menjadikan para nabi dan para rasul hanya dari kalangan manusia, tidak dari kalangan selain manusia. Dan Rasul yang datang dari kalangan manusia itu jenis kita, jenis manusia seperti kita. Qul innama ana basyarun mislukum. Katakan, saya ini manusia seperti kalian. Persis seperti kalian. Sebagaimana kalian adalah manusia, saya juga adalah manusia. Diutusnya Rasul dari jenis manusia, itu salah satu cara Allah memuliakan manusia. Salah satu cara Allah apa? Memuliakan manusia. Di mana Rasul Allah pilih dari jenis manusia. Dan diutus untuk manusia dan jin. Diutus untuk manusia dan jin, dan tidak ada rasul dari kalangan jin. Sepakat para ulama, tidak ada rasul dari kalangan jin. Yang ada dari kalangan jin hanya da'i, ustadz. Rasul tak ada. Adapun da'i yang mempelajari agama dari Rasul SAW, kemudian menyampaikan kepada kaumnya dari kalangan jin, lalu datang lagi mendengarkan dari Nabi SAW, kemudian menyampaikan kepada kaumnya dari kalangan jin, itu ada. Da'i yang mengajak kepada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi Rasul tidak ada. Rasul hanya dari kalangan yang dimuliakan Allah, yaitu manusia. Maka ini adalah kemuliaan, kehormatan yang luar biasa, pemuliaan yang luar biasa dari Allah tabaraka wa ta'ala untuk kita jenis manusia, di saat Rasul itu Allah utus dari kita.
Dan orang-orang Quraisy Allah alihkan dari kemuliaan ini ketika mereka mengira, kenapa Muhammad dari manusia dikirim oleh Allah kepada kita? Kenapa Allah tidak kirim malaikat? Dan Allah menjawab, sekiranya ada malaikat yang hidup di permukaan bumi seperti kalian, Allah akan utus juga Rasul dari kalangan malaikat. Tapi tidak ada malaikat. Malaikat semuanya adalah hamba yang patuh dan taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sifat Rasul yang pertama, azizun alaihi ma'anittum. Berat bagi Rasul itu sesuatu yang menyulitkan kalian, sesuatu yang membuat kalian sulit, sesuatu yang memberatkan kalian, itu Rasul itu nggak suka. Berat baginya sesuatu yang akan mempersulit kalian, memberatkan kalian. Rasul ini nggak suka kalau kalian mendapatkan hal yang berat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nggak suka Rasul itu. Rasul itu ingin memberikan kemudahan kepada manusia, kemudahan kepada manusia. Kalau sifatnya berat baginya apabila melihat orang lain terberatkan. Sifat yang pertama. Sifat yang kedua, harisun alaikum, tamak untuk kalian, selalu ingin memberikan segala-galanya yang bisa ia berikan kepada manusia. Itulah sifat Rasul itu. Tamak itu rekomendasi dari Allah Rabbul Alamin yang tahu isi hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman kita banyak juga orang berbuat baik, namun Allah tahu isi hatinya. Berbuat baik untuk dapat nama, berbuat baik untuk dipuji, berbuat baik untuk bisa dikenal orang, berbuat baik untuk bisa dikenal sejarah, agar namanya tercatat dalam rekor-rekor ini, rekor itu. Itu semua kebaikan palsu. Kan tapi yang direkomendasi Allah dari Nabi kita tercinta, isi hati. Yang mana isi hati itu adalah manusia yang sebenarnya memiliki sifat yang hakiki. Yang terakhir, bil mu'minina raufun rahim. Rasul itu sangat santun, sangat kasih dan sayang, sangat lemah lembut kepada kaum mukminin. Ini dia 3 sifat utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah sebutkan kepada kita di dalam surat At-Taubah ayat 128. Akhi fiddin. Setelah kita tahu ini sifat Rasul itu, lalu dia membawa syariat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka syariat yang dia bawa sesuai dengan sifat beliau. Syariat yang beliau bawa, agama yang beliau ajarkan kepada manusia, agama yang sesuai dengan sifat ini. Sifat yang tidak ingin mempersulit manusia, sifat ingin memberikan kebaikan dan tamak untuk memberikan kebaikan kepada manusia, sifat santun dan lemah lembut dan kasih sayang. Itulah agama kita. Ini dia agama kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dia orangnya, dan beliau yang membawa agama ini ke permukaan bumi melalui wahyu yang diterima oleh Allah Tabaraka, oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan ini dia karakteristik Rasul dan agama yang beliau bawa. Ini dia sifat yang dimiliki oleh Rasul, dan ini dia sifat yang dimiliki oleh syariat ini, oleh agama kita ini. Agama kita ini tidak ingin menyulitkan kita. Agama ini memberikan yang terbaik untuk kita, dan agama ini lemah lembut, penuh kasih sayangnya kepada kita, penuh rahmat. Oleh karena itu, semua kita hafal firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Engkau tidak kami utus wahai Nabi, wahai Rasul. Rasul yang sifatnya yang tadi, Rasul yang memiliki sifat yang tadi, engkau tidak kami utus kecuali benar-benar tujuannya adalah rahmatan lil alamin, menyebarkan rahmat kepada seluruh alam semesta. Ya subhanallah, Rasul begitu sifatnya, dan agama ini tujuan diturunkan Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Rasul begitu sifat dan karakter sifat beliau, dan agama tujuannya adalah ingin memberikan rahmat kepada alam semuanya, kepada alam sekalian alam. Maka mungkinkah agama ini akan mempersulit kita? Mungkinkah agama ini akan mendatangkan kepada kita sesuatu yang membahayakan kita? Mungkinkah di dalam agama ini ia memberikan kepada kita sesuatu yang akan memperkeruh hidup kita? Kalla wallah, tidak akan mungkin. Kalau ini sifat Nabi SAW yang membawa agama, dan ini tujuan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengutus Rasulullah SAW ke permukaan bumi, maka hal yang pasti akan terjadi, agama yang dibawa oleh Nabi ini, agama yang diturunkan Allah rahmatan lil alamin, pasti konsepnya adalah mudah. Tidak ingin mempersulit, tamak kebaikan kepada kita, dan penuh rahmat dan kasih sayang dan santun lemah lembut yang luar biasa. Inilah karakter agama Islam. Inilah dia agama kita. Oleh karena itu kita bangga memiliki agama Islam yang ini karakteristiknya, ini sifatnya. Oleh karena itu kita bangga menjadi umat seorang Nabi yang ini sifatnya. Maka semua ini menunjukkan kepada kita bahwa agama ini tidak akan apa? Tidak akan mempersulit. Dan inilah yang benar-benar ada bagi siapapun yang menyaksikan agamanya, bagi siapapun yang mempelajari agama Islam, dia akan menemukan agama ini agama yang luar biasa mudah. Dan mengajarkan manusia kepada kemudahan, mengarahkan manusia kepada seluruh kemudahan, menjauhkan mereka dari aneka ragam hal yang mempersulit mereka dan akan membuat mereka menderita. Itulah agama Islam. Itulah karakter agama kita. Di dalam sebuah hadis yang sahih Imam Bukhari dan Muslim, Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dina yusrun." Sesungguhnya agama ini mudah. Dari ayat tadi saja sudah bisa kita lihat bahwa inilah Rasulnya, ini rahmat yang akan diutus oleh Allah. Kita sudah bisa kesimpulkan ini agama yang hebat, agama yang mudah, agama yang tidak akan mempersulit, agama yang akan memberikan kebaikan, agama yang penuh kasih sayang. Ditambah lagi ketegasan dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, "Innad dina yusrun." Sesungguhnya agama ini mudah. "Wala yushadda hadzal dina ahadun illa ghalabah." Dan tidak ada orang yang mempersulit agama ini kecuali dia pun akan dikalahkan oleh sifatnya mempersulit itu. Tak ada orang yang ingin mempersulit dalam agama ini kecuali dia akan hancur, dikalahkan oleh sifatnya mempersulit tadi. Dia akan celaka dengan perbuatan dia mempersulit agama. Karena Allah tidak ingin memberikan yang sulit kepada kita. Allah mempermudah agama kepada kita. Akhi fiddin, di sini sudah bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwa agama itu berdiri di atas pondasi apa? Mudah. Apapun agama, yang agama itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan, apapun ajaran syariat yang itu sesuai dengan apa yang Rasul izinkan, itu sudah mudah. Itu sudah apa? Itu sudah mudah. Dan pasti mudah. Dan siapapun yang ingin melihatnya pasti bisa melihatnya dengan baik dan benar dan nyata bahwa agama itu mudah. Tapi jangan lagi dipermudah. Lain lagi ini. Beda antara mudah dan mempermudah. Dan akan kelihatan. Namun kelihatan bagi orang yang tahu standar agama itu begini. Ketika dipermudah, oh ini sudah di bawah. Ketika dipersulit pun akan ketahuan, oh ini mempersulit.
Maka kita perlu kembali kepada agama yang hak, dengan referensinya yang hak, dengan ulama-ulama yang membawa kebenaran yang hak, untuk mengetahui apa itu agama. Dengannya kita tahu ini yang diinginkan Allah. Dengannya akan terlihat siapa yang mempersulit dan siapa yang mempermudah. Kedua-duanya salah. Mempersulit agama salah, sebagaimana memudah-mudahkan agama juga salah. Yang benar sesuai standarnya, dan standarisasinya itu pun sudah mudah. Di dalam Al-Quran surat Asy-Syams, di dalam Al-Quran surat Al-Lail, maaf bukan Asy-Syams, surat Al-Lail, Allah Tabaraka wa Ta'ala juga menyatakan agama ini mudah. Ayat yang kelima, 6 dan 7. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Barang siapa yang mau berinfak, yang mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah, di jalan yang diridhoi Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mau berbagi sesama manusia, yang mau membagikan kebaikan-kebaikan kepada manusia, wattaqa, dan diiringi dengan ketakwaan di dalam hatinya, wasaddaqa bil husna, lalu dia membenarkan adanya husna, adanya surga di akhirat, dan dia mengejar akhirat tersebut. Inilah agama. Inilah agama. Lalu Allah akan katakan setelahnya, fasanuyassiruhu, kami akan mudahkan dia, lil yusra, untuk suatu yang mudah. Itulah dia agama. Allah sebenarnya ingin menyebut din, tapi menggunakan karakter agama itu. Allah menyebutnya dengan karakteristik agama itu. Kami akan mudahkan dia kepada agama ini, dan karakter agama ini adalah mudah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapapun yang belajar agama Allah, siapapun yang memperhatikan dengan baik agama Allah, siapapun yang benar-benar mentadaburi ayat-ayat Allah dan mentafakuri kejadian alam semesta, dia akan melihat benar agama ini Allah ini mudah. Mari kita lihat. Mari kita lihat. Rukun Islam yang 5. Yang 5. Pertama, syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang harus kita jaga sampai akhir hayat. Jangan murtad, bertahan di atas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, jangan berbuat syirik. Yang kedua adalah salat. Salat itu sulit, berat? Tidak. Salat itu mudah. Salat itu apa? Mudah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jujur saja, kita jujur-jujur saja ya. Kira-kira salat itu dari takbiratul ihram Allahu Akbar sampai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, berapa menit sih kita butuh? 7 menit Pak? Iya 7 menit. Ada wajah-wajah yang merasa kok banyak kali 7 menit ini. 7 ya? Sepakat kita 7? Bukan dari antum awal hadir ke masjid, sholat sunat, kemudian enggak, dari awal takbiratul ihram sampai salam. 5 ya? Sejujurnya 5 kayaknya. Oke, 5. Kita ambil 5 kali 5. Total 25. Sehari semalam 25 menit kebutuhan sholat. Pernahkah kita ngitung berapa menit Allah berikan kepada kita sehari dan semalam? Sehari dan semalam kita hanya wajib 25 menit. Pernahkah kita ngitung sehari dan semalam itu kita berapa menit sih yang Allah berikan kepada kita? Tinggal kalikan saja. 24 jam kali 60 menit. Berapa?
Mana handphone kalkulator? Ana tahu tapi ana ingin antum aktif aja. Berapa? Berapa, Pak? Kurang 10. 1440. 1440 menit. Akhi fiddin, sadarkah kita Allah memberikan kepada Anda 1440 menit sehari dan semalam. Allah hanya minta 25 menit. Sisanya berapa? Sisanya berapa kalau Allah minta 25 menit? 4.415 menit. Hah? 4.000? Cepat sekali 4.000-nya. Saking semangatnya salah sebut. 1415. Ya Allah. Wallahi dalam sholat Allah tidak wajibkan apapun dalam 1415. Sholat wajib itu hanya 25 menit. Seolah-olah Allah mengatakan kepada kita, hamba aku berikan kepadamu 1415 menit, silahkanlah gunakan untuk apapun, yang penting engkau gunakan untuk hal yang aku ridhoi. Pakailah 1415 menit, yang 25 menit ini jangan sampai tak kerjakan. Hanya 25 menit. Aku berikan kepadamu 1440, aku hanya minta 25. Masih sisa 1415. Masih terlalu banyak yang aku sisakan untuk engkau bisa beraktivitas, untuk jaga toko, untuk cari duit, untuk melaut, untuk berdagang, untuk bekerja, untuk kerjakan, lakukanlah. Tapi 25 menit hak Allah. Itu pun kalau engkau sakit, pusing berdiri, udah sholat duduk. Duduk pun susah, sholat apa? Sholat berbaring. Dimudahkan lagi dengan rukhsah apabila nggak sanggup berdiri, duduk. Apabila berat juga duduk, masih sempoyongan, masih linglung, boleh juga sholat sambil tidur. Kalau engkau safar, nah udah, saya mudahkan lagi, bisa dikosor, bisa dijamak. Coba lihat. Sudahlah kayak gitu mudahnya sholat itu, diberikan lagi rukhsah untuk sakit, diberikan lagi rukhsah untuk safar. Kurang mudah apa coba? Wallahi, sholat untuk mendapatkan surga ini lebih mudah daripada pekerjaan dapat gaji per bulan. Pekerjaan kita yang dituntut dari kita oleh orang yang menyewa tenaga kita, membayar tenaga kita untuk dapat gaji daripada dirinya sebulan, berapa menit yang dia minta dari kita? Berapa jam, bukan berapa menit ya? Udah hitungan jam dia mintanya. Kita lihat kadang-kadang karyawan toko dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. 12 jam. Setengah hari, satu hari penuh. Sementara Allah hanya minta 25 menit. Tapi kenapa manusia tidak aneh ketika orang meminta dia untuk bekerja di toko, minta 8 jam, 9 jam, 10 jam, dia tidak merasa berat untuk datang setiap hari, bekerja setiap hari, mengangkat setiap hari. Namun kenapa manusia untuk 25 menit saja banyak yang tak mau, bukan tak bisa. Pasti bisa, enggak ada cerita enggak bisa. Cuma tidak apa? Tidak mau. Maka saya mengatakan wajar ada neraka jahanam. Anda hanya mau terima, Allah minta sedikit nak mau kasih. Tapi untuk dapat gaji, orang minta berjam-jam, makhluk minta berjam-jam, tak, Anda mau kasih. Maka orang seperti ini wajar dapat neraka sakar. Ma salakakum fi sakar? Qalu lam naku minal musallin. Apa penyebab utama kalian masuk neraka sakar? Mereka menjawab, lam naku minal musallin, kami enggak salat. Hal yang mudah yang Allah minta
kepada manusia, tak mau dia. Bukan tak bisa, tak mau. Padahal mudah. Wallahi kalau dia tidak sholat sunat apapun sepanjang usianya, asal dia sholat wajib, Allah tak akan murka. Karena semua ibadah sholat sunat apabila ditinggalkan tidak akan mendatangkan murka ilahi. Dia hanya datang ke masjid hanya pas tak imam Allahu Akbar, tapi dalam dia datang sudah masuk pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluar. Allah tak akan marah, Allah tak akan murka. Tak ada sholat sunatnya, qobliyah ba'diyahnya tidak ada, duhanya tidak ada, tahajudnya apatah lagi, jangan tanyakan. Allah nggak akan marah. Allah hanya akan murka apabila yang wajib yang ditinggal, yang sunat tidak. Maka bukankah terlihat mudah? Zakat bagi seorang hamba yang Allah berikan kepadanya kelebihan harta, dia wajib membayar zakat. Itu pun sekali dalam setahun, itu pun tak banyak. Dari 40 satu yang Allah minta, 39 untuk kalian. Dari 40 Allah kasih 40, Allah minta satu. Sisanya berapa? 39. Itulah dia 2,5% dari 100% itu sama dengan yang Anda katakan tadi. 40 ambil satu. Nah, satu ini 2,5%. Yang Allah kasih 40, Allah minta satu. 39-nya silakan nikmati. Seolah-olah Allah mengatakan, wahai hambaku, aku berikan kepadamu 40. Aku hanya minta satu. Dan itu bukan untuk Allah, untuk saudara-saudarimu yang miskin, saudara-saudarimu yang bingung mau bayar pakai apa hutang-hutangnya, yang bingung mau bayar pakai apa sewa rumahnya, yang bingung mau bayar apa anak-anaknya di sekolah, yang bingung mau makan apa. Karena tidak Allah berikan kepada mereka kemudahan seperti yang Allah berikan kepadamu. Apabila seorang diberikan Allah 1 miliar, Allah hanya wajibkan 25 juta. Itulah yang 1 dari 40 tadi. Kalau yang 1 miliar itu 40, maka satunya adalah 25 juta. Masih sisa 975 juta. 975 juta dibanding 25 juta, angka yang tidak seberapa. Terlihat mudah, Allah tidak mempersulit. Pajak aja berapa persen? Coba lihat. Allah tidak mempersulit. 6. Ramadan, berpuasa. Ada 12 bulan Allah berikan kepada kita, dan dalam 12 bulan itu Allah berikan kepada kita makan dan minum. Namun 1 bulannya bernama Ramadan, Allah wajibkan berpuasa Ramadan. Tapi itu pun tidak full Ramadan diwajibkan puasa. Ingat saudaraku, puasa Ramadan tidak wajib full selama Ramadan. Kok pandangan antum aneh kayaknya ke ana ini? Allah tidak wajibkan kita puasa full Ramadan. Karena Allah hanya wajibkan kita puasa siang Ramadan. Malamnya ndak. Betul atau tidak? Hah? Apa antum full Ramadan puasanya dari awal Ramadan sampai Syawal untuk makan nggak minum? Mati antum. Ya kan? Berarti Ramadan nggak full, nggak Ramadan kita puasa? Setengah Ramadan kita cuma puasanya, Pak. Ya, ya atau tidak? Kita hanya puasa setengah Ramadan, karena Ramadan terbagi 2, siang dan malam. Ramadan yang wajibnya adalah siang, malam malah nggak boleh puasa. Itu pun yang siang itu, kata Allah, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lambat-lambat sahurnya, lambat-lambat, dekat-dekat waktu azan sahurnya. Semakin dekat dengan waktu azan, semakin afdol pahala sahur antum.
Coba lihat. Itu pun begitu datang waktu berbuka puasa, segerakan. Semakin cepat kalian berbuka, semakin besar pahalanya. Coba lihat. Kurang mudah apa lagi agama ini? Jadi ada 360 hari, hanya Ramadan 30 hari yang diwajibkan puasa, itu pun hanya setengahnya. Maka kalau yang setengah ini gabung 15 hari lah. Faham yang saya maksud? Jangan sampai ada yang goreng-goreng ini. Ustaz Maududi berfatwa Ramadan itu hanya wajib puasa setengah hari, setengah Ramadan 15 hari. Kalau yang siang ini kita gabung, totalnya hanya 15. Karena Ramadan yang 30 setengahnya puasa, setengahnya tidak. Paham yang anda maksud? 15. Ada 360 hari, 15-nya wajib puasa. Agar engkau tahu bagaimana penderitaan si miskin. Agar engkau mengerti bagaimana penderitaan orang miskin yang tidak dapatkan makanan, agar tumbuh rasa kasih sayang dalam dirimu, agar banyak lagi kemudahan dan hal yang luar biasa yang terwujud, agar engkau sehat. Kolesterolmu turunkan dulu, gula darahmu turunkan dulu, istirahatkan dulu perutnya, pencernaannya sehatkan. Namun itu hanya 15 hari. Total semua apabila disusun 15 hari. 360 hari kurang 15, masih ada 345 hari. Makanlah, minumlah. Allah nggak akan marah kalau kita nggak makan, nggak minum di sisa dari yang diwajibkan Allah itu. Coba lihat betapa mudahnya agama ini. Itu pun kalau sakit, udah jangan puasa, berbukalah, minum obat. Nanti tapi ganti ya. Safar juga demikian. Ketika safar terasa berat nak lanjut puasa, udah usah puasa dulu. Lanjutkan ya pada hari yang lain, ganti pada kesempatan yang lain. Silakan makan. Boleh tak dibolehkan orang yang bersafar untuk tidak apa? Berpuasa. Dan di sini tidak ada syarat berat. Di sini tidak ada syarat berat. Kalau sakit ya ada syarat berat. Namun kalau safar tidak ada syarat berat. Asal yang namanya safar, maka diizinkan sudah di dalam syariat kita untuk berbuka. Tidak ada syarat berat. Kadang-kadang orang safar pakai pesawat. Dari rumah naik mobil AC sampai di bandara AC, naik pesawat AC, disambut lagi oleh mobil AC, sampai di rumahnya yang di keluarganya yang di daerah sana pun rumah sudah ber-AC, nggak ada beratnya. Namun tetap dibolehkan untuk berbuka. Tidak ada syarat berat. Walaupun yang afdol adalah, yang afdol ini kita bicara afdol saja. Kalau afdol adalah kalau berat afdolnya berbuka, kalau tidak berat afdolnya lanjut berpuasa. Afdolnya demikian. Itu hanya afdoliyah, bab afdoliyah bukan bab kewajiban. Nah, berikutnya haji. Oh, haji lebih mudah lagi. Hanya sekali dalam setahun. Sekali dalam setahun. Oh, seumur hidup. Sekali dalam seumur hidup. Antum tahu berapa lama musim haji? Tahu berapa lama haji itu? 6 hari. Hanya 6 hari aja musim haji itu. Ustadz, di kampung kami orang berangkat 1 bulan 40 hari. Itu hanya perjalanan. Itu hanya perjalanan, kemudian memperbanyak di kota Mekah biar banyak ibadah di Masjidil Haram, memperbanyak hari-harinya di Masjid Nabawi, di kota Madinah biar banyak ibadahnya di Masjid Nabawi. Total perjalanan 40 hari. Yang hajinya itu hanya 6 hari. Dan ijma' para ulama boleh jadi 5. Karena yang 13 boleh diizinkan untuk tidak dikerjakan. Dan pendapat jumhur ulama yang tanggal 8 pun itu hanya sunat, bukan wajib. Sisa berapa? 4 hari seumur hidup. Sisa 4 hari seumur, kewajibannya itu hanya 4 hari seumur hidup. Kurang mudah apa coba agama Islam ini? Seorang lelaki Badui
datang ke kota Madinah dan Rasul sedang duduk bersama para sahabat. Kemudian dia datang dan bertanya, ayyukum Muhammad? Siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Kata Nabi, saya. Dan kata para ulama, ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu selalu memakai baju yang sama dengan masyarakat di sekitarnya. Tidak membiasakan diri punya baju spesial yang dikenal sebagai seorang spesial gitu. Beda dengan raja-raja. Kalau raja-raja dari bajunya kita tahu, ini raja ini. Atau misalnya orang-orang penting gitu pakai baju khusus agar orang tahu, ini dia orangnya. Rasul enggak. Rasul tidak menspesialkan dirinya dalam bentuk fasilitas. Baju beliau sama dengan baju sahabatnya, modelnya sama dengan model baju-baju sahabatnya, sehingga orang Arabi ini, orang Badu ini bingung yang mana yang namanya. Sama saja semua, duduknya sama rata dengan sahabat-sahabatnya, tidak dispesialkan duduknya di kursi khusus, enggak. Itu diantara sifat Rasul bersama para sahabat ketika hidup, sehingga orang Arabi ini tak bisa membedakan yang mana yang Rasul. Di antara mereka ada Rasul, tapi tak bisa membedakan yang mana. Saking Rasul sama dengan yang lainnya, sama duduknya, sama pakaiannya, sama, tidak membedakan antara dirinya dan rakyat, dan masyarakat, dan sahabat-sahabatnya. Karena Rasul adalah Rasul, bukan raja. Setelah Rasul ajarkan kepadanya seluruh yang wajib, setelah Rasul ajarkan kepadanya seluruh yang haram, sambil pergi itu dia mengatakan, wallahi la azidu ala dzalika syai'ah. Demi Allah aku tidak akan tambahkan apapun. Sambil bersumpah dia. Keluar dari majlis sambil pergi meninggalkan Rasul dan para sahabat setelah diajarkan kepadanya seluruh yang wajib dan diajarkan kepadanya seluruh yang haram, dia mengatakan wallahi la azidu ala dzalika syai'a. Demi Allah aku tidak akan tambahkan apapun terhadap yang tadi. Tahu apa Rasul yang dikatakan Rasul? Dakhalal jannata in sadaq. Dia pasti masuk surga kalau dia jujur. Subhanallah, sedikit. Tapi kalau dikerjakan, kalau dilazimkan, tanpa yang sunat-sunatnya, cukup untuk menyelamatkan seorang hamba dari neraka Allah, dan untuk memasukkan seorang hamba ke dalam, menyampaikan seorang hamba kepada ridho Allah, dan dengannya Allah memasukkan mereka ke dalam surganya. Dialah agama Islam, agama yang mudah. Namun tidak boleh dipersulit dan tidak boleh dipermudah. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Adi di dalam Al-Kamil, dan sanadnya sebagian ulama mengatakan hasan li ghairihi. Rasulullah SAW bersabda, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Yang akan memikul agama ini dari setiap generasi adalah orang-orang terbaik di generasi itu. Allah akan letakkan agama ini di pundak orang-orang yang akan memikulnya di setiap generasi, namun Allah pilih yang terbaik, manusia terbaik di generasi itu. Di situ Allah akan letakkan ilmu, dan Allah akan takdirkan orang-orang terbaik di setiap generasi untuk membawa ilmu agama dan mengajarkan ilmu agama. Yanfuna anhu, orang-orang yang membawa agama ini menepis dari agama Allah 3 hal. Membersihkan agama Allah dari 3 hal. Menjaga agama Allah agar tidak dimasuki oleh 3 hal. Pertama, tahrifal ghalin. Penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang yang ghalin, hulu beragama, berlebihan dalam beragama. Mempersulit itu adalah sifat
orang yang ghulu, berlebihan dalam agama. Dia beragama tidak sesuai lagi dengan standar yang diajarkan Allah dan Rasulnya, namun dia persulit agama itu. Itu disebut dengan ghulu. Orang-orangnya disebut ghalin, ghalin kalau dijamakkan. Maka tugas orang-orang yang mengemban ilmu agama ini menerangkan kepada umat bahwa ini sudah terdapat di dalamnya sifat berlebihan. Ini sudah terdapat di dalamnya sifat ghulu, nggak boleh. Yang kedua, intihal al-mubtilin. Mereka menepis dari agama Allah, serangan orang-orang yang akan menghancurkan. Serangan orang-orang yang akan menghancurkan, membatalkan agama Islam. Dan ini biasanya dari luar, musuh. Yang ketiga, wa ta'wilal jahilin, menepis dari agama Allah takwilnya orang-orang jahil, takwilnya orang-orang bodoh. Bodoh agama tapi bicara agama akhirnya mentakwil-takwil. Ini larinya kepada mempermudah. Maka di sini ada 3 hal. 1, sifat berlebihan beragama. 2, tudingan-tudingan dari musuh-musuh Islam untuk menghancurkan agama. Dan 2, orang-orang yang takwil, orang-orang yang jahil beragama, ngomong agama, bicara agama dengan kejahilannya, akhirnya jauh di bawah standar agama yang benar karena dia jahil lalu mempermudah agama Allah. Salah satu contohnya adalah takwil orang jahil ketika berbicara, lebih baik tak belajar ilmu agama daripada belajar ilmu agama, karena kalau kita belajar ilmu agama kita jadi tahu, dosanya lebih banyak, maka lebih baik tak tahu dibanding tahu. Itu kan takwilnya orang jahil. Ini mempermudah agama, bukan agama yang mudah, namun menjadikannya hancur dengan takwilan yang aneh-aneh. Lihat di dalam hadis tadi, ada satu dari musuh Islam yaitu intihal mubtilin, orang yang menyerang, orang yang ingin menghancurkan, membatalkan agama Islam, ini dari musuh. Adapun 2, yang pertama dan yang ketiga, itu dari tubuh umat Islam sendiri. Pertama, umat Islam yang membuat agama ini semakin sulit dengan hulunya, dan lihat apa yang dilakukan oleh para khawarij. Dan lihat apa yang dilakukan oleh para khawarij yang menyatakan hanya mereka yang Islam, selain mereka kafir. Dan mereka menghalalkan darah orang tua mereka untuk dibunuh, menghalalkan darah keluarganya untuk dibunuh. Seluruh pemimpin negeri ini dari mulai presidennya sampai lurahnya kafir, keluar dari agama Islam. Karena semua mereka sebut dengan tagut, dan itu mereka lawan. Dan yang paling utama mereka lawan adalah pasukan keamanan. Itu adalah musuh mereka terberat, karena menurut mereka, mereka adalah orang-orang yang membela tagut di bumi Indonesia yang mereka cintai ini. Ini adalah orang-orang khawarij, ya. Dan sebahagian daripada mereka diceritakan oleh Ustaz Abdurrahman Ayyub, kalau tidak beliau langsung yang menyaksikan dan menceritakannya kepada kita, mungkin kita anggap ini adalah cerita khayal. Akan tetapi itu yang beliau ceritakan langsung dari apa yang beliau saksikan ketika beliau masih berada di atas pemahaman khawarij yang ghulu, yang berlebihan itu. Dia mengatakan salah seorang di antara mereka yang terjerat dalam paham terorisme itu, dalam pahamnya khawarij itu minum kopi pakai tengkorak ayahnya. Alat yang dia gunakan untuk minum kopi itu apa? Batok kepala ayahnya sendiri. Wallahi, ketika Anda mendengarnya, Anda merinding untuk pertama kalinya. Dan itu sesuatu yang beliau saksikan. Dia bangga minum kopi pakai tempurung, kayak tempurung, tapi ternyata itu adalah batok kepala ayahnya, dibawa kemana-mana untuk minum kopi. Na'udzubillah min dzalik. Agama apa ini? Agama yang memang haus darah, pemahaman yang memang selalu mengkafirkan manusia yang bukan kelompok dia,
sehingga akhirnya menghalalkan darah. Ma'asyiral muslimin, ini adalah agama ghulu, berlebihan, dan diperangi oleh para sahabat, diperangi oleh Ali bin Abi Thalib ridwanullahi alaihim ajma'in. Para sahabat memerangi para khawarij, agama ghulu, agama yang berlebihan. Ya. Maka dua hal yang tidak boleh dalam agama: berlebihan dan cuek dalam agama, tak peduli agama, itu nggak boleh. Islam itu agama pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, agama pertengahan. Itulah karakter agama Islam. Dia mudah, tapi dia tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak juga asal-asalan. Tidak berlebihan dan juga tidak asal-asalan. Mari kita lihat aneka ragam bukti bahwa agama Islam itu lebih mudah. Syariat apabila diamalkan lebih mudah. Mari kita lihat. Syariat Islam menyuruh kita untuk potong kuku. Jangan dipanjangkan kuku itu. Mana lebih mudah? Hidup dalam keadaan kuku terpotong seperti ini atau dipelihara panjang? Mana lebih mudah? Lebih mudah pendek. Kuku ini lebih mudah dibuat pendek seperti ini daripada dibiarkan panjang. Karena agama kita agama mudah, menyuruh kita untuk potong kuku. Giliran jenggot disuruh biarkan, jangan dipotong. Mana lebih mudah? Biarkan saja dia tumbuh, atau sekali 5 hari korek, sekali 5 hari korek gitu. Mana lebih mudah coba? Wallahi, anak ngomong apa adanya, lihat sisi kemudahannya. Apalagi anak juga pernah dulu di masa di kampus itu berteman atau mahasiswa di kampus itu dari negeri-negeri yang memang lebat jenggot gitu. Memang negeri apa namanya, bahasa antum apa di sini? Ya, yang lebat-lebat jenggotnya itu India, Afghanistan, yang lainnya. Itu sekali 2 hari harus syukur. Sekali 2 hari harus kalau enggak tumbuhnya kayak duri-duri gitu, kayak jarum gitu. Itu sekali 2 hari itu dia butuh waktu setengah jam, 45 menit untuk sekali 2 hari untuk potong jenggotnya, karena memang terlalu subur. Masya Allah, tabarakallah mabarik. Kalau anak kan cuma segini jenggot anak kan, kalaupun dipotong nggak sulit lah gitu, sebentar 2 detik selesai gitu. Kalau mereka benar-benar dan harus ke barbershop, salon untuk bayar lagi segala macam. Kalau dipelihara, ditumbuhkan, hilang semua itu. Hilang semua itu. Jujur dan dusta, mana yang lebih sulit? Jujur apa dusta? Lebih gampang jujur, karena nggak butuh kerekayasa, nggak butuh karang cerita, nggak butuh karang angka, nggak butuh merubah-rubah angka, nggak apa adanya ngomong, sudah selesai. Maka jujur lebih mudah daripada dusta. Dan jujur itulah perintah agama kita. Amanah daripada korupsi, mana yang lebih gampang? Lebih gampang amanah. Karena korupsi nanti coba lihat, diperiksa KPK dan semacamnya. Takut ketahuan. Wanita menutup aurat dengan wanita membuka aurat, mana lebih mudah? Lebih mudah menutup aurat. Coba lihat wanita-wanita yang tidak menutup aurat itu. Harus pelihara rambutnya kayak gimana supaya tidak terlihat oleh orang jelek. Harus pelihara kulitnya harus bagaimana. Harus pelihara ini, pelihara itu, karena nggak bisa keluar kalau nggak. Bukan kita mengatakan wanita yang berjilbab tidak pelihara juga, tapi tidak seperti sulitnya mereka gitu loh. Kadang-kadang kita melihat dulu ya, ketika kita sering naik angkutan umum, di saat kita masih sering naik angkutan umum, Allah belum mudahkan punya kendaraan, kita sering naik angkutan umum, wanita-wanita tidak berjilbab itu malah sulit, duduknya aja sulit dia. Duduk aja sulit. Kenapa? Dia tidak menutup auratnya, sehingga roknya itu ya sulit, pokoknya sulit pokoknya. Gitu. Sampai jaket yang harusnya dia taruh di atas badannya, ditaruh di atas dengkulnya gitu. Itu gara-gara tidak berjilbab, gara-gara tidak menutup aurat jadi sulit. Gara-gara tidak ikut agama Allah
tabaraka wa ta'ala. Nah, belum lagi ketika mengamalkan agama yang mudah ini, sholat, hati menjadi tenang dan tentram. Itu kemudahan di atas kemudahan lagi. Ketika kita jalankan syariat puasa, Allah berikan lagi kemudahan, ketentraman, kenyamanan hati, dan kesehatan. Itu kemudahan di atas kemudahan. Allah tidak ingin mempersulit kita dengan puasa. Subhanallah, ayat yang Allah mengatakan di dalamnya, kami inginkan untuk kalian kemudahan dan kami tidak inginkan untuk kalian kesulitan. Itu setelah Allah menyuruh kita puasa. Ayat yang syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an. Beberapa ayat setelahnya persis uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Di dalamnya ada ayat yuridullahu bikumul yusra. Allah inginkan untuk kalian kemudahan. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak inginkan untuk kalian apa? Kesulitan. Persis setelah Allah menyuruh berpuasa. Intinya bahwa puasa yang kalian anggap lapar-lapar ini, puasa yang kalian anggap susah ini mungkin, itu nggak susah. Justru di dalamnya adalah kemudahan dan di dalamnya kalian akan mendapatkan kenikmatan. Lihatlah berapa nikmatnya hidup kita di bulan Ramadan dibanding di luar Ramadan. Berapa tenangnya jiwa kita, berapa tenangnya, tentramnya jiwa kita di dalam Ramadan dibanding di luar Ramadan. Itu sesuatu yang Allah inginkan di dalam bulan Ramadan. Jadi sudahlah, puasa itu sebenarnya mudah, dengan jumlah hari yang tidak banyak, dengan perintah bersahur mendekati waktu sholat, berbuka secepatnya asal waktunya sudah tiba. Dan itu pun Allah berikan kenikmatan, Allah berikan kelapangan dada, Allah berikan aneka ragam kenikmatan hati. Maka agama ini semuanya adalah kemudahan. Lihatlah manusia-manusia yang pakai celananya itu sampai ke tanah. Berapa sulitnya coba? Tanah disapu oleh kakinya, oleh celananya, celana itu kotor. Tapi ketika dia bercelana di atas mata kaki, semua itu akan menjadi mudah. Lihatlah dulu ketika masa-masa ada celana sempit. Itu sampai Anda melihat ada keluarga jauh itu pakai celana itu harus pakai kantong asoy gitu. Pakai kresek, betul serius. Anda saksikan sendiri, kalau Anda nggak berani ngomong. Saking sempitnya itu, celana itu untuk dipasang, itu harus pakai, di sini apa namanya? Kantong asoy juga? Plastik? Kresek. Nah, harus pakai kresek, memasukkan celananya itu ke dalam kaki, dalam bagian akhir celana yang sempit itu harus pakai kresek itu. Itu baru masuk dia. Nanti bagaimana lagi mengeluarkannya? Tapi kalau coba lihat ajaran agama Islam yang lapang, celana itu lapang, tak akan seperti itu. Dilepas saja turun dia. Tak semudah, tak sesulit kalau kita sudah tak mau ikut agama Allah. Sulit kita jadinya. Lihatlah sulitnya manusia berpacaran, cobalah. Wallahi berpacaran itu sulit luar biasa. Sulit dan banyak risikonya. Apalagi zaman kita sekarang, kalau sudah nggak suka laki-lakinya gampang saja, lu, gue, Anda selesai udah, menderita. Lihat orang berpacaran sering nangis, diputus, belum nikah nih, diputusnya udah 10-15 kali, nikah aja belum, kayak menderita kehilangan pasangannya udah 15 kali lebih. Itu tidak akan terjadi kepada orang yang benar-benar beragama dan tidak pacaran. Tak akan terjadi pada mereka. Namun syahwatlah yang membuat manusia mengejarnya syahwat. Tapi sebenarnya syahwat itu mengarah kepada hal yang sulit, bukan hal yang mudah. Yang mudah ada di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan, ma'asyarul muslimin wal muslimat, pada kesempatan yang berbahagia ini secara materi. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala mengokohkan diri kita di atas agama yang mudah ini. Wallahi, apabila kita memperhatikan agama ini dengan baik dan benar, kita akan menyaksikan seperti yang dikatakan Allah, bahwa Allah memberikan kepada kita kemudahan, seperti yang dikatakan Rasulullah SAW, bahwa inna dina yusrun, bahwa sesungguhnya agama ini apa? Mudah, tidak sulit, tidak payah agama ini. Dan yang mudah itu apabila dikerjakan
dan tidak ditinggalkan akan mengantarkan kita kepada ridho Allah, dan ridho Allah akan mengizinkan kita untuk masuk ke dalam surga Allah, dan di dalam surga Allah ketaatan yang kita lakukan akan berubah menjadi nikmat-nikmat hebat yang tak akan pernah bisa manusia bayangkan. Masya Allah, semoga Allah kumpulkan kita di surganya, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini materi yang bisa Anda sampaikan, lebih kurang 1 jam, dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan yang antum tanyakan, dan Anda punya ilmu untuk menjawabnya. Kalau Anda tidak punya ilmu untuk menjawabnya, Anda katakan Allahu a'lam bissawab. Baik, kita ucapkan kepada Ustaz Jazakallahu khairan Ustaz atas apa yang disampaikan dari ilmu. Baik, kita masuk kepada sesi tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan Ustaz. Yang pertama, seberapa pentingkah kita mempelajari sunnah jika perkara yang wajib sudah dilaksanakan atau sudah diamalkan? Manusia dalam fitrahnya ingin mendapatkan yang lebih baik. Coba Anda tanya antum, mau gaji 5 juta atau gaji 500 juta? Mau gaji yang mana? Itu dia. Jadi aneka ragam amalan-amalan sunat ini untuk mendatangkan aneka ragam nikmat-nikmat yang lainnya di luar nikmat yang wajib, dan itu akan menjadikan hamba spesial. Betul, kalau orang sudah melakukan yang wajib, dia aman dari neraka, dengan syarat dia juga meninggalkan yang haram, dan juga akan masuk surga, tapi tidak spesial. Hamba yang spesial, hamba yang berpacu mendekatkan dirinya kepada Allah dengan amalan sunnat. Bahasan ana tadi, jangan menjadikan antum malas ibadah sunnat. Ana hanya ingin sedang membahas agama ini mudah, tapi tidak dalam bab antum yang sudah semangat ibadah sunat menjadi malas ibadah sunat. Bukan itu maknanya. Hadis Nabi SAW dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, hadisnya hadis qudsi, Allah mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi." Hambaku tidak pernah mendekatkan dirinya kepada aku, lebih aku cintai, lebih daripada apa yang telah kuwajibkan kepada mereka. Jadi mendekatkan diri kepada Allah, tak ada yang Allah lebih cintai lebih daripada apa yang telah Allah wajibkan. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan hambaku itu selalu dia dekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnat. Selalu dia mendekat dengan ibadah sunnat. Dia tidak cukupkan dengan ibadah yang wajib saja. Dia rajin mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah yang tidak kuwajibkan kepadanya, sampai aku benar-benar cinta kepadanya. Ini orang spesial. Dan orang spesial di sisi Allah mendapatkan nikmat spesial. Maka manusia pada dasarnya ingin yang spesial, tidak ingin yang biasa-biasa saja. Nah, ini mungkin yang bisa Anda jawab dari pertanyaan tadi, seberapa penting kita ingin mengerjakan yang sunnat. Kalau ingin spesial, lakukan. Kalau ingin menjadi muslim yang benar-benar dicintai Allah, benar-benar Allah cinta kepadanya di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, di tempat yang sangat tinggi, jangan hanya doanya saja kemudian perbuatannya tak ada. Gitu. Seperti yang Anda katakan tadi, ma'asyarul muslimin, amalan yang kita amalkan ini apabila semakin banyak, maka dia akan menentukan tempat kita di mana di surga Allah. Semakin banyak ibadahnya, semakin tinggi tempat di surga Allah, dan semakin hebat fasilitas yang akan didapatkan oleh seorang hamba ketika derajatnya semakin tinggi di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Naam. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, bagaimana sikap kita jika kita ingin menebar kebaikan tapi digoyahkan oleh mental kita dengan mengatakan bahwa kita tidak pantas
karena bukan lulusan pondok, walaupun ini secara tidak langsung. Akhi fiddin, tugas menyampaikan agama, tugas menebarkan agama itu tugas semua umat Islam, tapi dengan kadar masing-masing, dengan kadar masing-masing, dengan ukuran masing-masing. Ya. Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam setiap selesai menyampaikan agama kepada para sahabat, dan sahabat posisi mereka ada yang pedagang, ada yang punya kebun, ada yang pengembala hewan dan semacamnya, dengan aneka ragam jenis ma'isyah manusia hidup. Seperti itu para sahabat, sebuah kumpulan masyarakat dengan aneka ragam posisi dan aneka ragam aktivitas. Setiap Nabi selesai menyampaikan, sering sekali setiap Nabi selesai menyampaikan nasihat kepada para sahabat, apa kata Nabi kepada para sahabat? Liyuballigha syahid minkumul ghaib. Hendaklah yang hadir sekarang mendengarkan apa yang saya katakan, sampaikan kepada yang tidak mendengarkan. Maka ini adalah tugas menyampaikan agama kepada orang-orang lain, itu tugas semua manusia. Kenapa? Karena kalau dibiarkan saja di agama ini hanya boleh berbicara adalah ustadz-ustadz misalnya, ulama-ulama, itu tidak akan daya dorong untuk dikenal manusianya tidak akan cepat. Kenapa? Karena sejauh mana sih kemampuan seorang ustadz, seorang ulama, seorang dai untuk menyampaikan agama kepada semua manusia? Maka dengan cara yang tadi Islam berkembang dengan luar biasa. Islam berkembang dengan begitu cepat karena setiap yang mendengar dari Nabi, dari para sahabat, sampaikan kepada yang, sampaikan kepada yang, sampaikan. Apapun yang telah didengar dari Nabi sampaikan, apa yang telah dengar dari Nabi sampaikan. Dan nikmatnya para sahabat, kita bicara nikmatnya saja, karena mereka benar-benar langsung mendapatkan dari Nabi. Tugas kita sekarang memastikan itu dari Nabi. Kalau sudah dapat kita itu kepastian dari Nabi, sampaikan kepada yang lain. Tapi kalau para sahabat langsung dari Nabi mereka dapatkan. Namun intinya adalah setelah kita tahu itu benar-benar dari Nabi SAW, tugas kita adalah menyampaikan kepada orang lain. Sampaikan kepada istri, sampaikan kepada keluarga, sampaikan kepada kawan, sampaikan kepada rekan kerjaan, sampaikan kepada tetangga, sampaikan kepada yang lainnya. Dengan ini agama menyebar. Tidak, jangan biarkan agama itu hanya mati di lisannya para ustadz. Sampai di situ saja, yang lain nggak boleh ngomong. Beda antara menyampaikan apa yang kita tahu dengan ceramah seperti ini. Dengan berdakwah di podium, tempat orang bertanya, tempat orang minta fatwa, ini memang butuh ilmu yang mumpuni, ya, sesuai dengan kadarnya juga. Ya, tidak semua orang yang sudah dengar kemudian dia berhak untuk duduk kemudian menyampaikan kepada manusia, kemudian manusia bertanya kepadanya. Kalau tidak mengerti agama Allah, tidak mendalami agama Allah Taala, bisa menyampaikan sesuatu yang tidak benar, apalagi sampai kepada fatwa. Ya, oleh karena itu kita pun tidak berani berfatwa. Anak pribadi tidak berani berfatwa. Anak hanya berani menyampaikan fatwa dari para ulama yang pernah anak dengarkan dalam bab yang ditanyakan. Anak sendiri tidak berani berfatwa. Jadi kalau untuk duduk menyampaikan, tempat orang bertanya, tempat orang datang menimba ilmu, tempat orang datang meminta fatwa, ini membutuhkan kafaah, kemampuan yang mumpuni dalam ilmu agama. Namun untuk menyampaikan itu tidak seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Nah, selanjutnya, sebagaimana rukun Islam tadi mudah, mohon nasihatnya apakah pernikahan juga mudah, Ustaz? semua orang tahu bahwa lebih sulit berpacaran dibanding nikah. Nikah aman, nikah itu nyaman, nikah itu tidak ada syubhat, tidak ada yang harus dijauhi, tidak ada yang harus ditakuti dan semacamnya. Si wanitanya tidak takut hamil, bahkan ingin hamil. Itu di situ kemudahannya. Adapun kalau yang ditanyakan lika-liku dalam rumah tangga itu bervariasi. Itu bervariasi. Ada orang yang Allah mudahkan, ada orang yang dipersulit dalam rumah tangganya dan semacamnya.
Kalau itu yang ditanyakan, tapi pada dasarnya nikah lebih mudah daripada yang bukan nikah. Lihatlah negara-negara yang memang mengizinkan hubungan di luar nikah. Hidup mereka hancur. Rumah tangga mereka hancur. Tatanan masyarakat mereka hancur dan nasab mereka pun hancur. Wallahu a'lam. Nah. Selanjutnya Ustaz, ini pertanyaan kemarin yang tidak sempat dibacakan. Bagaimana cara kita menasihati orang tua agar tidak melakukan transaksi riba? Dan apakah kita termasuk berdosa ketika tahu itu riba kemudian kita ikut memakannya? Posisi saya sebagai anak. Cara menasihati orang tua, lihat-lihat bagaimana apa yang disukai orang tua. Tidak semua orang tua suka diskusi dengan anaknya. Tidak semua orang tua bisa gampang diskusi dengan anaknya. Dan bisa menerima kebenaran dari anaknya. Hatinya legowo kalau dia lihat perkataan anaknya benar, dia terima. Tidak semua orang tua seperti itu. Bahkan realita nyata menunjukkan bahwa sedikit orang tua yang bisa berdiskusi dengan anaknya, dan kalau melihat kebenaran dari anaknya dia ikut. Itu sedikit. Oleh karena itu, tidak semua nasihat dari anak ke orang tua harus dalam bab menyampaikan, harus dalam bab diskusi, harus dalam bab ngomong ke orang tua. Tidak bisa dengan surat, bisa melalui majalah, bisa melalui buku, bisa melalui tontonan. Tidak mesti harus si anak yang ngomong ke orang tuanya. Lihat kondisi, kalau orang tuanya memang bisa untuk itu silahkan. Tapi tetap harus jaga akhlak yang baik. Tetap harus bertutur kata yang lemah lembut. Tetap harus membawa adab dan akhlak yang luar biasa. Karena berbahaya kalau seandainya dia menyampaikan dalam keadaan marah kepada orang tuanya, dalam keadaan emosi kepada orang tuanya. Sekali lagi, nasihat itu bisa bervariasi. Ana punya seorang kenalan ustadz asli Palembang, tinggal di Jakarta. Dia sudah berkali-kali mencoba untuk diskusi dengan orang tuanya, ngomong dengan orang tuanya, menghadiahkan buku ke orang tuanya. Tapi Allah takdirkan masih belum juga. Sampai dia punya ide, belikan orang tuanya TV, belikan orang tuanya parabola, kemudian setelkan dakwah-dakwah sunnah saja di parabolanya itu. Kemudian balik ke Jakarta, beberapa bulan setelahnya dia pulang, orang tuanya sudah mengenal sunnah, alhamdulillah. Jadi intinya adalah cari beberapa cara, dan nasihat anak adalah hindari diskusi langsung kalau memang kita tahu karakter orang tua kita bukan orang tua yang gampang untuk diskusi langsung dengan anaknya. Dan cari hobi orang tua apa. Orang tua itu sukanya apa? Suka nonton, carikan tontonan. Suka baca buku, carikan buku. Gitu. Wallahu a'lam. Suka pengajian, ajak ke pengajian. Wallahu a'lam. Nah. Selanjutnya Ustaz, jika agama itu mudah, kenapa masih ada orang yang mempersulit agama dengan melakukan ibadah-ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi? Dan mengapa ada orang yang ingin menghalalkan dengan apa yang telah diharamkan Allah? Mengapa terjadi? Kita nggak bisa berbuat. Kita nggak bisa menjawab. Mengapa itu terjadi? Kita nggak bisa berbuat. Kita nggak bisa menjawab karena itu perbuatan manusia, ya. Dan syaitan punya aneka ragam cara untuk menyeret manusia kepada kesalahan beragama. Syaitan punya beribu cara. Alangkah mudahnya menjadi laki-laki. Sudah jadi laki-laki mau jadi perempuan dia. Lalu kita tanya, kenapa ada manusia begitu? Gimana jawabnya? Karena manusianya. Iya kan? Jadi intinya adalah kenapa orang berbuat, kita tidak bisa menjawab karena itu kenapa orang berbuat. Dan yang harus kita ketahui adalah bahwa syaitan mengajak manusia ke jalan yang melenceng daripada agama Allah. Dan adat istiadat yang terkadang yang sudah mengakar pada sebuah masyarakat membuat masyarakat itu sulit untuk keluar dari adat istiadat itu. Sulit, sangat sulit sekali.
Kalau sebuah kesalahan telah mengakar dalam kehidupan sebuah masyarakat dan dianggap sebuah adat istiadat, itu akan sangat sulit untuk mengeluarkan masyarakat itu dari kesalahan yang terjadi namun sudah mengakar sebagai adat istiadat di tengah masyarakat. Beratnya itu bukan di agamanya, beratnya itu adalah di saat melawan arus di tengah masyarakat. Seperti walimah misalnya. Walimah itu gampang, mudah. Walimah itu mudah sekali. Rasulullah SAW pernah walimah dengan hanya membagi-bagikan kurma. Nggak berhenti, harus pakai tenda, harus pakai organ tunggal, harus mendatangkan biduan, harus 2 hari 2 malam pestanya, harus ini, harus enggak mesti. Rasul pernah walimah hanya dengan bagi-bagi apa? Bagi-bagi kurma. Ya kalau kita di sini tinggal bagi-bagi pisang lah. Ya kan, yang gampang kita pisang kan, bukan kurma kan. Ya sudah, kalau memang sedang tidak ada dana, nggak perlu harus pesta-pesta, hutang sana, hutang sini untuk mewujudkan seperti keadaan di tengah adat istiadat kita, nggak perlu. Ya. Undang teman-teman, undang kerabat, undang Pak RT, Pak RW dan semacamnya, bagi-bagi pisang. Kenapa? Ini yang bisa saya hidangkan, pisang dengan sate misalnya, pisang dan sate lah, tambah sate sedikit. Pisang dan sate. Nah, ini saya sudah menikah dengan fulana, ini mertua saya, ini ibu mertua, bapak mertua, itu sudah walimah namanya. Tetangga sudah pada tahu bahwa Anda sudah menikah, telah terjadi akad nikah, itu sudah walimah itu. Sudah walimah itu. Tapi kan di masyarakat kita nggak bisa begitu. Sehingga akhirnya karena mengikuti kebiasaan di tengah masyarakat harus pakai tenda, sewa tendanya saja 25 juta, enggak tahu berapa sewa tenda di sini. Kemudian dihias, kemudian rumahnya dihias, pengantinnya dihias. Untuk hiasannya sudah habis pula sekian belas juta. Harus siapkan makanan ini segala macam, harus diarak keliling kampung, gitu kan. Itu mempersulit, dan mempersulit itu adalah adat istiadat, bukan agama. Ana mimpi diundang walimah makan nasi goreng, nggak ada yang lain gitu. Maksudnya mimpi apa? Mimpi itu apa maksudnya? Ingin terwujud suatu saat ada yang walimah, undangan ketika makan hanya nasi goreng doang gitu. Untuk mengamalkan, orang-orang mengamalkan sunnah itu sesuai dengan kesanggupan kita. Nggak perlu harus utang sana utang sini untuk menjamu tamu. Yang mengamalkan sunnahnya sebagai orang yang walimah telah mengamalkan sunnah, tamu-tamunya pun sadar itulah sunnah yang sebenarnya. Yang penting memberitahu orang telah menikah walau hanya hidangan sesuai dengan kadar ekonomi dia, gitu. Ya suatu saat siapa tahu antum bisa mengamalkannya. Nikah dengan menu hanya nasi goreng gitu. Atau mie terempah lah. Menunya hanya mie terempak saja. Wallahu a'lam. Naam. Selanjutnya Ustaz, bagaimana cara kita tetap berbuat baik sementara terkadang kebaikan tersebut mendapat cemoohan? Kita berbuat baik untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan untuk mendapatkan pujian manusia. Kita berbuat baik untuk mendapatkan ridho Allah, bukan mendapatkan tempat di hati manusia. Kalau kita bisa seperti itu, maka kita tidak peduli orang memuji atau mencaci. Karena yang kita inginkan bukan manusia. Yang kita inginkan dari perbuatan baik kita Allah, ridho Allah, kasih sayang Allah, surga Allah, pahala dari Allah. Itu yang kita inginkan. Maka pujian manusia tidak membuat kita melunjak sombong, cacian manusia tidak membuat kita kemudian putus asa dan sakit hati. Enggak. Kenapa? Bukan manusia yang kita inginkan dari pekerjaan itu. Bukan manusia yang kita inginkan dari ketaatan yang kita lakukan itu. Yang kita inginkan Allah. Oleh karena itu nggak perlu sakit hati dengan cemoohan orang lain. Wallahu a'lam. Baik, ada jamaah yang mau bertanya secara langsung. Baik, kita persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ingin menanyakan tentang walimah Ustaz. Jadi ada teman seperti itu. Dia ini sudah menyodok tunangan. Dia inginkan walimahnya itu ya sederhana saja, tetapi orang tuanya ini menginginkan sebuah seperti itu. Nah, bagaimana sikap seorang anak ketika orang tuanya menginginkan seperti itu? Atau orang tuanya, kalau kamu tidak menginginkan seperti itu, maka kamu tidak usah menikah. Maka kamu tidak usah Menikah. menikah. Oh. Demikian bisa. Waalaikumsalam. Saya tidak mengatakan bahwa mewah itu haram ya. Saya tidak mengatakan mewah itu haram. Asal terhindar dari maksiat dan kita mampu melakukannya. Kita mampu melakukannya, silahkan. Namun saya sedang dalam tahap membedakan, itulah Islam. Ia memberikan kepada umatnya sesuai dengan kemampuan saja, sehingga tidak mesti harus bermewah ketika memang tidak sanggup mewah gitu. Ketika memang tidak sanggup untuk mewah, Islam ya apa adanya saja, nggak mesti harus dipaksa-paksakan gitu. Dari bab tadi bahasannya dari situ. Namun ini kan kasus parsial, si anak ingin apa adanya, namun orang tuanya ingin mewah gitu. Nah, apakah si anak punya kemampuan atau punya orang-orang yang membantunya untuk mewujudkan mewah itu? Atau memang mewah itu malah dari keinginan orang tuanya dan harta orang tuanya dicurahkan untuk kemewahannya itu gitu. Karena kadang-kadang walimah itu bukan harta anak malah ya. Harta orang tua yang dipakai untuk berwalimah gitu. Orang tua yang mengeluarkan, bahkan orang tua yang mungkin kadang-kadang berhutang kiri dan kanan untuk walimah anaknya gitu. Kita tidak mengatakan mewah itu haram, tidak. Namun lihatlah agama kita yang memang seperti itu menganjurkannya. Sesuai dengan kemampuannya, sudah. Namun kebiasaan masyarakat yang sering membuat akhirnya tak mampu pun dipaksa-paksakan untuk mampu. Itu yang menjadi masalah gitu. Ini yang anak katakan tadi, apabila sebuah kebiasaan terada di tengah masyarakat membuatnya menjadi susah gitu. Nah, dalam bab ini kita lihat saja apakah si orang tua benar-benar akan murka, akan sakit hati apabila si anaknya tidak melakukan walimah sesuai dengan yang ia inginkan. Maka di sini mudaratnya lebih besar. Dia untuk menghindari, ingin yang sederhana tapi orang tuanya marah besar kepada dirinya, itu enggak tidak benar juga gitu. Wallahu a'lam. Uang yang digunakan untuk walimah uang siapa? Orang siapa? Orang tua. Di sini si anak tidak bisa berbuat apa-apa. Di sini si anak tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena yang melakukan itu bukan dia sebenarnya. Yang melakukannya itu adalah orang yang dia tidak bisa lawan. Bisa difahami? Kecuali kalau harta si anak. Kalau harta si anak, ada kewajiban anak melawan untuk tidak melawan, maksudnya bukan dengan cara yang kasar ya, mengatakan tidak. Kenapa? Karena kalau pakai uang dia bertanggung jawab di hadapan Allah. Dengan mematuhi orang tuanya berbuat maksiat, dia bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun apabila itu adalah uang orang tua dan kemudian si anak tidak mampu, udah berusaha untuk berbicara tidak mampu, dia sudah menasihati, mudah-mudahan dengannya dia lepas dari tanggung jawab di hadapan Allah karena dia tidak mau sebenarnya. Dia dipaksa oleh orang tua yang tidak bisa melawan, dan uang pun uang orang tuanya. Gitu. Wallahu ta'ala alam. Baik. Sampai di sini. Baik. Ustaz, saya pernah mendengar sebagian ulama mengatakan bahwa jika seseorang melakukan ghibah
cara untuk bertaubat adalah dengan menyebut orang tersebut dengan kebaikan di majelis yang sama atau meminta maaf kepadanya. Tapi bagaimana jika seorang sudah lupa semua orang yang pernah dia gibahi? Apa yang harus dilakukan agar taubatnya tetap diterima dalam keadaan seperti itu? Antum menanyakan kepada anak apa yang antum lupa. Anak bisa jawab apa coba? Antum menanyakan kepada anak apa yang antum lupa. Anak bisa jawab apa? Antum aja lupa. Terus gimana jawabnya? Kisah yang dikatakan tadi, perkataan para ulama itu orang itu kita gibahi, lalu kita minta maaf, itu nggak lupa. Kita tahu orangnya itu fulan, kita pernah gibahi. Itu fulan, kita pernah gibah dia, itu fulan. Maka didatangi, mohon maaf, saya pernah berbuat yang tidak baik kepada Anda, lisan saya kurang terjaga kepada Anda. Kalau ternyata dia sudah tidak ada, tidak bisa ditemukan atau Anda tidak berani, maka Anda puji dia di majlis yang dimana Anda menggibahi dia. Pernah Anda berbuat buruk kepadanya di majlis itu, Anda lakukan perbuatan baik juga kepadanya, mudah-mudahan di akhirat berimbang, pahala ini bisa mengalahkan dosa itu. Kalau dia menuntut balas atas dosa ghibahnya, ada kebaikan yang pernah Anda berikan kepadanya untuk menutupinya, itu maksudnya. Namun sekarang ini saya tidak hafal lagi Ustaz, saya sudah lupa. Antum saja lupa, antum nanya kepada anak, gimana cara anak menjawabnya? Gitu. Jadi yang lupa itu tidak bisa dibahas. Ustadz, gimana cara membayar hutang yang saya lupa jumlahnya siapa, orangnya siapa gitu. Jumlahnya berapa? Ini baru kemarin ditanyakan di Bandung. Habis kajian anak didatangi oleh seorang pemuda, Ustadz, bagaimana cara membayar hutang kepada orangnya lupa, jumlahnya juga lupa gitu. Gimana cara membayar hutangnya? Anak bilang, kalau antum lupa jumlahnya, lupa orangnya, berarti nggak pernah berhutang. Ini orangnya nggak ingat, jumlahnya nggak ingat, berarti nggak ada hutangnya. Yang real ada itu, antum ingat orangnya, tak ingat jumlahnya. Nah, itu real ada. Orangnya kita ingat, tapi berapa ya hutangnya? Cari orangnya. Tapi orangnya tak ingat, jumlahnya tak ingat, berarti nggak pernah berhutang. Jadi ada kadang-kadang pertanyaan itu bisa dibuat, tapi di realita nyata nggak bisa dipraktekkan. Saya mau bayar hutang Ustaz, oke, bagus. Tapi orangnya tak ingat, jumlahnya tak ingat. Itu kan nggak bisa di alam nyata, nggak bisa terwujud. Hanya ada bisa diwujudkan di dalam dunia pertanyaan. Jadi kalau antum sudah tidak ingat siapa orangnya, apa kalimatnya, berarti antum sudah lupa dan minta maaf saja kepada Allah secara global. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir, apakah boleh kita melakukan sholat berjamaah di masjid yang imamnya melakukan amalan bid'ah, sementara masjid tersebut dekat dengan rumah kita, sedangkan masjid sunnah jauh dari rumah kita? Mohon penjelasannya Ustaz. Ditanyakan ini kepada Abdullah bin Umar, sahabat Nabi yang mulia, dan Abdullah bin Umar menjawab, "Shalli wa alaihi bid'atuh." Salat saja kamu, bid'ah dia yang tanggung. Iya. Bid'ah dia yang tanggung. Dan biasanya bid'ah itu hanya ada sebelum dan setelah salat. Dalam salatnya nggak ada bid'ahnya. Biasanya bid'ahnya ada sebelum dan sesudah. Dalam salatnya itu semuanya sunnah. Coba lihat. Paling ada khilaf ulama tentang doa kunut bid'ah atau tidak. Kunut subuh. Adapun zuhur, maghrib, isya, zuhur, asar, maghrib, isya, itu sunnah dari awal sampai akhir. Tapi bid'ahnya sebelum kadang-kadang dan setelah. Adapun sholatnya sunnah dari A sampai Z. Itu yang anda tahu ya. Nggak tahu kalau di Natuna ini acara lain anda nggak tahu tuh. Tapi yang anda tahu dari kehidupan masyarakat bahwa yang sunnahnya itu, yang bid'ahnya itu sering terjadi setelah sholat. Kadang terjadi sebelum sholat. Namun dari takbiratul ihram sampai salamnya semuanya sunnah. Ada khilaf masalah doa kunut, apakah imam ketika kunut kita ikut, ada yang mengatakan, ulama kita ada yang mengatakan fatwanya ikut, ada yang mengatakan tidak perlu ikut. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berusaha untuk ikut agama Allah
Dan kalau kita ikut agama yang mudah ini, yang terjadi adalah kita pun akan hidup dengan kemudahan. Wallahi, sabar dan tidak sabar lebih susah tidak sabar. Emosi dan tidak emosi lebih susah emosi. Itu yang terjadi. Namun kalau kita ikut agama, kita akan sabar, kita akan tidak akan emosi, dan itu akan memberikan kepada kita kemudahan, banyak sekali sifat-sifat yang baik. Menjadi orang yang rajin memberi itu lebih mudah daripada orang yang bakhil. Maka oleh karena itu agama kita menyuruh memberi. Karena kita akan dicintai, kita akan disenangi, hubungan silaturahim akan terjalin dengan baik, persahabatan akan terjalin dengan baik. Kemudian menjadi tetangga akan menjadi tetangga yang berbuat baik sesama tetangga. Itulah kemudahan yang Allah berikan di balik aneka ragam ketaatan yang Allah perintahkan. Semoga Allah tabaraka wa taala mengokohkan hati kita di atas agama yang hak, dan tidak ada kemudahan yang lebih hebat kecuali kemudahan terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan itu yang akan terwujud bagi orang-orang yang berjalan di atas agama yang mudah ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang masuk surga. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان